Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan aku Muhammadul Husna di podcast Dakwah Digital dan Psikologi Cyber. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu, di mana tamu itu merupakan salah satu aktivis yang sering menyuarakan tentang kebersihan lingkungan dengan pengurangan sampah plastik yang marak terjadi di lingkungan sekitar kita ini maupun seluruh Indonesia. Ini dia. Hai, kenalin, aku Fahmi Umairah. Hari ini kita akan sharing ya, tepatnya kita akan sharing tentang dakwah digital dan psikologi cyber, terutama di isu ekologis, yaitu gimana sih cara kita ngurangin penggunaan sampah sekali pakai. Iya, oke. Jadi bisa langsung pertanyaannya ya. Nah, ini yang pertama itu saya kepo sih terkait apa maksud dari hidup tanpa plastik itu. Sebenarnya kalau dibilang hidup tanpa plastik kurang tepat ya, karena ya tidak bisa dipungkiri hidup kita juga ada beberapa alat atau penunjang kehidupan yang memang terbuat dari plastik. Lebih tepatnya mungkin hidup dengan minim plastik atau minim sampah. Jadi minim plastik gitu ya, karena kalau kita terlepas dari plastik itu susah ya gitu ya. Susah. Ada sebagian atau ada beberapa barang yang emang itu banyak terbuat dari plastik. Oke. Terus ini nih, kenapa kita itu harus mengurangi sampah plastik, penggunaan plastik itu? Karena kalau aku pribadi sih ya, opini itu plastik itu kan barang yang sulit terurai, apalagi itu styrofoam itu barangnya ringan tapi terurainya paling lama. Apalagi plastik, misal kita makan permen dibungkus plastik hari ini kita makan, besok plastik itu terurai berapa puluh tahun kemudian, bisa jadi baru terurai di masa anak cucu kita. Ya masa kita mau ninggalin warisan berupa sampah? Kan nggak mungkin. Iya. Kalau kita melihat di berita-berita juga kan banyak sampah tumpukan itu ya, tumpukan sampah yang menggunung seperti apalah gitu, sangat tidak enak dipandang gitu ya. Nah, ini sih menurutku kan kayak sering ya kayak ustadz itu membahas tentang dewi itu sih. Nah, terus kalau menurut Anda sendiri, apa hubungannya sih menjaga lingkungan itu dengan ajaran Islam? Ajaran Islam kan di Al-Quran sendiri dan disebutkan itu ada ya, wa iqala rabbuka lil malaikati inni fil ardi qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha fil ardi. Itu kan enggak wa iqala rabbuka lil malaikati, dikatakan pada malaikat bahwa manusia ini diciptakan untuk menjadi khalifah fil ardi. Nah, apakah mau berbuat kerusakan di bumi? Salah satu bentuk kerusakan itu kan ya kita membuang sampah sembarangan. Dengan kita tidak menjaga bumi ini kan tanpa kita sadari itu sudah bagian dari berbuat kerusakan. Jadi itu sangat ya tidak dianjurkan lah. Ya untuk masa depan anak cucu kita gitu juga ya. Terus bagaimana cara sederhana kita dalam berdakwah lewat menjaga kebersihan itu? Yang bisa kita lakukan minimalnya itu ya kita gunakan pakaian nggak kita beli pakaian secukupnya, selagi itu masih bisa dipakai gitu ya nggak usah beli lagi, karena sampah pakaian itu kan juga termasuk sampah terbanyak, juga sampah yang sulit diterurai. Itu salah satu di pakaian. Bisa juga kalau kita pergi keluar jajan di luar, kita kurangin plastik sekali pakai, cup kopi estetik sekali pakai itu kan bisa dikurangin. Makanan yang pakai styrofoam. Selain itu juga kan kalau kita makan atau minum menggunakan plastik itu kan nanti bahaya mikroplastiknya itu kan di jangka panjang. Kita makan hari ini nggak mungkin besok langsung sakit, tapi kan kita makan hari ini umur segini terus menerus, efeknya kan nanti kita di semua. Nah, terus ibu aku kepo sih, kayak kalau kamu sendiri itu contoh perilaku sih buat teman-teman yang bakal nonton podcast ini yang bisa Anda contohkan itu apa aja setiap harinya? Setiap harinya dan yang biasa aku lakuin ya. Sejauh
semoga selalu istiqomah juga. Aku selalu kemana-mana bawa tumbler sendiri dan juga bawa ini base pot yang terbaik aku beli di tahun ini, yaitu tempat makan silikon ini yang bisa dilipat, terus bisa dipakai berulang kali, muat masuk tas. Ini salah satu ikhtiar buat mengurangi sampah plastik sih. Ini kan ya udah banyak, nggak cuma satu dua, tapi ada beberapa orang yang tanya ini beli di mana, ini beli. Semoga dengan aku bawa ini, mereka tanya beli di mana, mereka juga sadar akan pentingnya mengurangi plastik sekali pakai. Berarti mereka hampir kayak terpengaruh gitu ya sama kebiasaan kamu itu. Ya, semoga dengan adanya aku jajan bawa ini, sampai ada beberapa pedagang itu sampai hafal kalau aku beli selalu nolak pakai plastik sekali pakai, entah itu makanan, minuman, itu sampai udah paham dan udah maklum sama aku yang selalu pakai wadah sendiri. Berarti kamu selalu bawa ini kemana-mana kalau mau jajan gitu juga? Diusahain selalu bawa, selalu ada di tas. Nah, terus kalau tas sendiri itu kan kalau lagi belanja itu kan biasanya dikasih plastik gitu. Terus kamu gimana itu nanggepinnya? Kalau sekiranya belanja yang barang-barang kecil, misal make up, skincare, itu kan masih muat di tas. Ya aku masukin tas, aku nggak minta plastik tambahan. Terus misal mau belanja bulanan nih, kita kan pasti beli macam-macam, nggak mungkin masuk di tas. Aku udah prepare bawa handbag itu, tas itu, biar mengurangi sampah plastik. Berarti ya itu yang kamu lah gitu ya. Semoga teman-teman bisa terpengaruh dan bisa mengikuti jejak Uchiha ini. Terus kan di tengah kesibukan Uchiha sebagai guru di MA, nah itu bagaimana sih konsistensi Uchiha dalam melakukan ini kebiasaan ini? Sebenarnya itu juga nggak terlalu merubah kebiasaan, nggak terlalu mempengaruhi. Tapi gimana caranya dengan diberi kesempatan buat ikut terjun di dunia pendidikan, ketemu anak-anak, kita juga menyampaikan dakwah ya, bisa dikatakan dakwah lingkungan ini ke anak-anak dengan cara ya misal anak-anak minta diberikan alat-alat kelas atau alat apa sekiranya itu masih bisa dibawa dengan tangan atau masih bisa masuk ke dalam tas, itu nggak usah pakai sampah plastik. Misal anak-anak cuma minta beli rem bakar, rem tembak, beli lakban, itu kan barang-barang kecil, itu bisa masuk di tas, itu ya nggak usah minta plastik, itu Bisa lah tanpa plastik gitu ya. Salah satu caranya gitu. Oke, terus nah langkah Anda nih untuk mendakwahkan, menyuarakannya di media sosial gimana? Kan nanti kayak Anda mesti aktif kan, maksudnya di atau di sosial media Instagram atau TikTok atau apapun, itu bagaimana? Salah satu caranya yang paling gampang itu kan repost. Kita tentukan nggak cuma aku sendiri di Indonesia inilah, terutama itu kan udah banyak juga yang mulai peduli dengan isu lingkungan ini. Nah, kita cara termudah kita untuk menyuarakan itu tinggal kita repost postingan-postingan dari mereka yang udah lebih dulu peduli. Kita belum bisa bikin konten, ya kita sesederhana kita repost aja. Nah, selain itu aku juga sering kayak nulis opini gitulah, opini aku pribadi tentang isu lingkungan ini. Terus kadang kalau lagi jajan cantik gitu aku pasti aku foto terus aku up ke sosial media, aku unggah ke Instagram. Ya ada beberapa sih yang reaksinya bagus gitu, teman-teman yang reaksi oh iya ini bisa minum sampah, terus nanti kan jadi timbul diskusi gitu loh. Jadi ya adalah yang menarik gitu buat mereka itu. Terus kan kalau di media sosial itu pasti ada kayak sampah gitu ya. Terus untuk Uchiha itu sampah selain sampah lingkungan, sampah di media sosial itu apa? Sampah di media sosial itu bisa kita katakan sebagai sampah digital ya, sampah yang nggak bisa digital, nggak bisa kita pegang. Contoh kayak file-file lama, data-data lama, foto-foto lama yang udah nggak kita perluin dan itu masih kesimpan di penyimpanan kita, itu menurutku sampah digital ini. Contohnya screenshot mantan, itu kan
Itu udah kita Iya, iya, butuhin, iya. itu janji-janji mantan itu kan itu udah Enggak. itu sampah, itu harus kita buang jauh-jauh. Oh iya, oke. Sampah. Mantan juga sampah. Janji-janji. Terus kan setahu saya nih, Bu Jihan kan pernah itu ya ikut pemilihan Duta Santri ya. Nah pas ngikutin seleksi itu, Bu Jihan ngambil isu apa? Maksudnya mengangkat isu apa? Aku ambil isu lingkungan. Oh, lingkungan. Isu lingkungan karena sebagai santri kan, santri itu nggak melulu yang dakwah di masjid, nggak melulu yang dengan agama yang berhubungan dengan ubudiyah, tapi kita bisa menyuarakan dengan salah satunya dengan ini, isu lingkungan ini. Kita bisa namain ini dengan ibadah ekologis lah. Jadi kita waktunya santri juga ambil peran buat masalah sosial kayak gini, nggak cuma yang dakwah di masjid, yang cuma ngaji itu enggak, kita juga harus ambil peran. Berarti alasanmu itu apa mengangkat isu itu? Alasannya ya karena kalau aku pribadi di latar belakang gitu, kenapa aku selama ini ikut mengampanyekan, karena pertama ya kita udah diamanai sebagai khalifah fil ard. Amanah itu kan tanggung jawabnya besar gak sih? Khalifah fil ard, wakil di bumi loh. Bumi itu cuma satu, kalau udah rusak ya udah, coba kita mau tinggal di mana? Jadi ya sebisa mungkin karena itu amanah kita sebagai khalifah, ya kita jaga amanah itu. Salah satunya dengan cara menjaga lingkungan. Kita belum bisa yang muluk-muluk yang besar banget ikut menjaga perdamaian dengan ikut perang, itu kan kita belum bisa. Kita sederhana jaga lingkungan itu kan udah termasuk menjalankan amanah kita gitu. Berarti paling enggak ya ngurangin plastik gitu ya, Mengurangi plastik dan membuang sampah di tempatnya. Sampah di tempatnya, syukur-syukur bisa dipilah mana organik mana ini. Oke. Terus, nah dari nilai kamu di atas nih yang pernah ngikutin seleksi Duta Santri, bagaimana cara Bu Jihan ini agar bisa mempengaruhi teman-teman yang lain untuk ikut meminimalisir penggunaan sampah, terutama sampah plastik? Cara agar terpengaruh, Biar teman-teman itu terpengaruh apa? Tadi Bu Jihan cerita-cerita gini-gini atau gimana? kan ada makalah itu, nasihat terbaik itu bukan dari perkataan tapi dengan perbuatan. Salah satunya dengan cara mempraktekkan langsung bagaimana cara kita menjaga lingkungan dengan cara ya tadi jajan pakai tempat sendiri, menggunakan pakaian yang itu saja, itu nggak apa-apa gitu loh. Nggak yang harus aku udah pernah foto pakai baju ini, nanti aku main mau pakai baju baru karena udah pernah foto, itu lah kan orang nggak bakal ingat kamu pakai baju ini di hari ini di tempat ini, kan nggak bakal ingat. Terus juga dengan kalau sekarang usaha di asrama ya, itu ada pemilahan sampah, karena kita selain mikir di nilai ekologisnya, kita juga terpikirkan di nilai ekonomisnya. Soalnya kalau dari sampah itu kan kita bisa menghasilkan rupiah. Misal dari sampah yang bisa kita daur ulang, bisa kita setorkan ke pengepul, itu kan ya dikit-dikit bisa buat nambal kas, bisa buat sabun cuci piring, buat beli alat kebersihan kamar, itu kan lumayan banget. Padahal itu cuma dari sampah gitu loh, dari barang yang kita anggap itu udah nggak bernilai. Berarti nanti sampahnya dikasihkan ke itu ya? Iya, kita nanti biasanya ya kita setor ke bank sampah induk kota. Nanti untuk proses selanjutnya, karena kita masih perlu banyak belajar tentang ilmu ekologi itu, kita serahkan dulu ke bank sampah induk kota. Nanti urusan setelahnya kita belajar lagi dengan beliau. Nah, kalau dari pengasuh sendiri atau pondok pesantren, kan dia masih di pondok pesantren gitu ya. Nah itu
mendukung banget nggak sama program Ibu ini? Ini sangat mendukung karena beliau sendiri yang menjadi role model kami. Ya, beli makan sekiranya bisa tanpa plastik, beliau ya tanpa plastik, nggak pernah minta plastik gitu. Juga pemilahan sampah beliau juga menirukan dengan perbuatan langsung. Beliau tidak menasihatkan, Mbak, ayo ini sampahnya dipilah, itu beliau enggak, tapi beliau terjun langsung untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jadi itu yang membuat kami ikut tergerak gitu. Oke, berarti itu ya teman-teman mengenai sampah plastik. Sampah plastik itu kan bisa menyebabkan kesehatan kita tidak baik, terus bisa membuat lingkungan kita tercemar. Kayak yang di Jakarta itu contohnya lah, kalau saya lihat di berita gitu ya, video kayak di video TikToknya Pandawara itu loh, ya Bu, banyak banget itu ya Bu. Juga kalau itu sama kan dasar dari Islam sendiri itu kan kebersihan. Kebersihan itu kan kayak fondasi dari semua ibadah kita. Misal kita mau sholat, kita kan harus dalam keadaan suci, bersih gitu loh. Jadi kenapa kebersihan itu sebagian dari iman ya karena kebersihan itu sebagai dasar ibadah kita. Tadi an-nadhafatu minal iman ya. Oke Bu, bisa minta tolong dong kasih statement terakhir buat teman-teman yang mau melihat podcast ini biar terpengaruh, biar pada ngikutin jejaknya UCH ini. Saya cuma mau pesen ya, sampahmu itu tanggung jawabmu. Kita nggak usah muluk-muluk perbuatan kita. Misal kita ngelakuin maksiat, nanti bakal dihisab. Kita mau ngelakuin apa, kita bakal dihisab. Ingat juga, kita pakai sampah sekali pakai, kita membuang sampah sembarangan. Kita nggak tahu kemana barang yang udah kita pakai. Nanti juga bakal ada pertanggungjawabannya di sana. Jadi sampahmu tanggung jawab. Oke, keren banget sih ini kata-katanya. Tentang sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jadi teman-teman yang melihat podcast ini, semoga hati kalian tergerak untuk memilah sampah, untuk mengurangi sampah plastik, dan menjaga kebersihan lingkungan. Itu saja ya Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Jihan, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.